Sebagai salah satu negara Balkan, Montenegro di telinga orang Indonesia memang tidak begitu populer. Dan ya, negara ini boleh dibilang masih cukup muda. Montenegro yang dulunya bagian dari negara Yugoslavia dan Serbia baru merdeka sejak tahun 2006 silam. Lantas, seperti apa kemenarikan negara ini? Tetap lanjutkan video ini sembari kamu simak dengan seksama. Sejarah awal. Sejarah Montenegro dimulai dari awal abad pertengahan, sebagai bekas dari salah satu provinsi Romawi, yaitu Romawi Dalmatia yang membentuk Montenegro saat ini. Dalam buku East Central European in the Middle Age 1000 until 1500 yang ditulis Jan W. Sandler 2013 mengungkap, pada abad ke-9 wilayah Montenegro ditempati 3 kerajaan, masing-masing Dulce di bagian selatan, Travunia di barat, dan Raskia di utara. Diketahui, kerajaan Dulce memperoleh kemerdekaannya dari Kekaisaran Romawi Bizantium pada tahun 1042. Selama beberapa dekade, Dulce memperluas wilayahnya ke negara tetangga Raskia dan Bosnia, dan juga diakui sebagai kerajaan besar. Melansir Montenegro.org dalam artikelnya, kerajaan Dulce yang disebut peletak fondasi bangsa dan negara Montenegro mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Raja Mihailo di bawah dinasti Voslav, hingga cucunya Raja Konstantin Bodin. Sekitar abad ke-13 hingga ke-15 merupakan periode krisis kerajaan tersebut. Puncaknya menyebabkan sebagian besar wilayahnya jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman pada 1496. Namun, Montenegro mendapatkan kembali kemerdekaannya pada 1696 di bawah pemerintahan House of Petrovic Njegos. Lalu berdiri sebagai teokrasi Kepangeranan Montenegro bercorak ortodoks dan kemudian kerajaan sekuler Kerajaan Montenegro di tahun 1910. Salah satu negara muda di dunia. Sejak awal abad ke-20, Montenegro berdiri sebagai sebuah kerajaan penting di Balkan. Namun, krisis Eropa dan Perang Dunia I yang mentas pada 1941 mengubah konstelasi negara-negara kerajaan di benua biru, termasuk Montenegro. Nah, pasca perang, Montenegro menjadi bagian dari kerajaan Yugoslavia yang dideklarasikan Raja Peter I. Setelah krisis internal antar kaum bangsawan dan republik antara tahun 1945 hingga 1992 menjadikan Montenegro masuk salah satu bagian Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Setelah bubar, Serbia yang notabene jadi salah satu etnis mayoritas di tanah Balkan membentuk federasi bersama Montenegro dan mengadopsi nama yang sebelumnya ada, yakni Federasi Yugoslavia. Dilansir Irish Time dalam artikelnya, pada tahun 2003, Republik Federal Yugoslavia diubah hingga hubungan antara Serbia dan Montenegro lebih terpisah. Nah, negara ini eksis dari tahun 2003 hingga 2006. Saat Montenegro memutuskan memisahkan diri melalui sebuah referendum yang dilaksanakan 21 Mei 2006. Pada akhirnya, Montenegro mendeklarasikan diri sebagai negara sendiri pada 3 Juni 2006. Tanah Gunung Hitam. Montenegro atau Republik Montenegro dikenal sebagai sebuah negara Balkan di Eropa Tenggara, tepatnya di pantai Adriatik Balkan seluas 13.812 km persegi atau hampir seluas Provinsi Gorontalo. Wilayahnya sendiri berbatasan dengan Bosnia dan Herzegovina di utara, Serbia di timur laut, Kosovo di timur, Albania di tenggara, serta Laut Adriatik dan Kroasia di barat. Kota terbesar dan ibu kotanya, yakni Podgorica, mencakup sekitar 10,4% wilayah Montenegro dan menjadi rumah bagi 29,9 populasi negara ini. Melansir The Culture Trip, di situ terdapat fakta bahwa Montenegro adalah tanah gunung hitam atau Land of the Black Mountain. Artinya, negara ini dinamai berdasarkan karakteristik pegunungannya. Lebih lanjut, asal-usul namanya sendiri berasal dari bahasa Italia, yakni Monte berarti gunung dan Negro yang artinya hitam. Nah, gunung hitam tersebut diambil dari penampakan Gunung Lovken yang ditutupi hutan hijau yang lebat dan gelap. Sistem politik dan pemerintahan. Dari namanya, kita dapat mengetahui kalau Montenegro berjalan dalam kerangka Republik Kesatuan Multipartai. Konstitusi tahun 2007 mendeskripsikan Montenegro sebagai negara keadilan sosial, demokratis, ekologis, dan berdasarkan hukum. Kepala negara Montenegro dijabat presiden yang dipilih untuk masa jabatan 5 tahun melalui pemilihan langsung. Presiden mewakili negara di luar negeri, mengesahkan undang-undang, hingga mengusulkan calon Perdana Menteri. Presiden juga mengusulkan pemanggilan referendum ke parlemen, memberikan amnesti atas tindakan pidana yang ditentukan oleh undang-undang nasional, menganugerahkan penghargaan, serta menjalankan tugas konstitusional lainnya, dan menjadi anggota Dewan Pertahanan tertinggi.
Sedangkan pemerintah Montenegro dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari wakil Perdana Menteri serta menteri-menteri. Saat ini Presiden Montenegro dijabat Milo Đukanović sejak 2018. Sementara Perdana Menterinya dijabat Zdravko Krivokapić sejak Desember 2020 kemarin. Punya banyak warisan. Bicara soal warisan dunia, Montenegro ini menjadi menarik disimak. Bagaimana tidak, untuk warisan yang dikemas dalam area yang relatif kecil, sulit untuk mengalahkan Montenegro. Negara berpopulasi 622.137 manusia ini memiliki 4 World Heritage Site di dalam 13.812 km persegi atau satu situs per 3.363 km persegi. Melansir The Telegraph, poin ke-9 hanya Malta, Lebanon, Israel, Belgia, Siprus, dan Swiss yang bisa lebih baik. Kabarnya, Taman Nasional Durmitor adalah salah satu yang terbaik. Lainnya, ada Teluk Kotor yang punya tampilan tidak seperti namanya. Kontributor harian The Telegraph, Jane Foster menulis, dengan latar belakang pegunungan, perairan biru yang indah, dan pemukiman abad pertengahan dan era Venesia, teluk berbentuk kupu-kupu ini adalah permata mahkota bagi Montenegro. Lebih lanjut, kota kotor dengan temboknya disebutkan menjadi keajaiban dan alun-alun berbatu, gereja, dan museum indah. Lebih jauh di sekitar teluk, kota barok Peras menjadi situs kemenangan terkenal melawan Ottoman. Dari sini dimungkinkan masyarakat dan wisatawan melakukan ziarah istimewa dengan perahu ke pulau yang dikenal dengan nama Our Lady of the Rocks. Ngarai terbesar di Eropa. Ngarai merupakan sebuah lembah dalam bersisi terjal yang terbentuk akibat erosi aliran sungai. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari Mimin, Ngarai itu sama dengan canyon. Nah, ngomongin canyon, tentu yang paling populer di dunia adalah Grand Canyonnya Paman Zam di Arizona, Amerika Serikat. Di Eropa sendiri, siapa yang menyangka kalau Ngarai terbesar ada di Montenegro? Fakta tersebut seperti laporan sumber yang sama, The Telegraph poin kedua. Disebutkan dalam hal volume, Tara River Canyon yang melintasi Montenegro dan Bosnia ialah yang terbesar di benua biru. Bagian yang paling dramatis adalah segitiga terbalik yang dalam di antara pegunungan. Namun bagi siapapun ini adalah keindahan yang spektakuler. Bagi pengunjung yang lebih memilih untuk tetap kering, menemukan sudut pandang terbaik membutuhkan sedikit proses. Meskipun jembatan yang melintasi 500.000 kaki di atas air ini membantu. Lebih lanjut, Ngarai yang lebih rendah dipenuhi pepohonan, air terjun, dan gua yang indah. Tidak populer tapi keren. Umumnya, negara-negara di Eropa Timur dan Tenggara selalu kalah pamor dari negara Eropa Barat, terlebih untuk urusan rekreasi tubuh dan pikiran. Padahal nih, justru di Eropa Timurlah keindahan dan panorama sebenarnya dari benua yang terkenal sangat maju ini. Dan yap, Montenegro inilah salah satunya. Melansir laman CNN dalam artikelnya, Montenegro bersama Kosovo, Makedonia, Albania, dan Rumania disebut-sebut 5 negara Eropa yang tidak populer namun wajib dikunjungi. Dikatakan, Montenegro adalah salah satu tujuan wisata paling pesat di Balkan. Negara ini menawarkan garis pantai yang cantik, pegunungan yang menakjubkan, hingga kota tua bersejarah. Bahkan dibanding negara-negara lain di Balkan, Montenegro ini terbilang lebih mahal. Pada musim panas atau liburan, harga-harga selangit. Tapi begitu musim sepi turis, harga bahkan dapat ditawar. Kuliner di sana berkisar pada produk-produk segar seperti minyak zaitun, buah zaitun, keju, buah-buahan, dan makanan laut. Itulah tadi sejumlah fakta tentang Montenegro, salah satu negara yang layak untuk kamu ketahui.